Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin bahas hal menarik yang hanya dari spin-off manga Kage no Chichirokusa. Dan kali ini dua hal menariknya yaitu Chit yang ketakutan dan berusaha lari setelah memecahkan guci mahal yang ditunjukkan oleh Nu. Dan juga pencarian makhluk misterius yang dilakukan Chit, Hiyoro, Jaga, dan juga Seri atau Hiyoro menyebutnya sebagai Lakostika. Jadi pada suatu hari di spin-off manganya, saat itu Nu lagi menunjukkan sebuah guci yang cukup terkenal pada Chit. Nu dan anggota lainnya belum lama mendapatkan guci itu dan itu merupakan benda yang punya nilai sangat mahal. Makanya Nu sengaja menunjukkan langsung pada tuanya. Cuma saat Chit baru aja menyentuhnya ternyata guci itu langsung pecah dan langsung hancur berserakan. Tentunya Chit yang melihat itu langsung panik mode maksimal. Apalagi reaksi Nu juga kelihatan sangat bingung dan tidak menyangka Chit akan langsung menghancurkannya. Walaupun ya sebenarnya Chit cuma menyentuhnya aja dan tiba-tiba langsung hancur begitu saja. Nah, tentunya guci itu kan punya nilai dan harga yang sangat mahal dan kemungkinan Chit tidak mampu untuk menggantinya langsung. Dia juga berpikir kalau Nu pasti sangat marah dan tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Jadi di sini seperti biasa, Chit memainkan peran bayangannya untuk bisa lepas dari situasi itu. Dengan muka yang serius, Chit mengatakan kalau ini sudah menjadi pilihan dunia dan setelah itu dia langsung kabur ke tempat lain. Sedangkan Nu yang masih di sini lagi berpikir keras, apa maksud dari perkataan Chit dan kenapa dia sampai menghancurkan gucinya. Lalu setelah mencari dan memperhatikannya lebih lama, Nu mulai sadar kalau guci itu bukan dihancurkan, melainkan sengaja dipotong menjadi beberapa bagian kecil dan Nu berpikir tidak mungkin itu hanya sebuah kebetulan karena Chit yang melakukannya. Bahkan ternyata ada sebuah kode yang tertera di dalam guci itu dan itu baru kelihatan setelah Chit menghancurkannya. Nah di sini Nu pun langsung mengaitkannya dengan salah satu gudang rahasia milik sekte yang masih belum bisa mereka temukan. Karena mungkin Nu dan anggota lainnya juga mendapatkan guci itu dari salah satu gudang milik sekte yang sebelumnya berhasil mereka temukan. Cuma kan kode yang Nu temukan di guci itu masih perlu dianalisa lebih dalam dan Nu bertekad harus bisa memecahkannya. Supaya mereka bisa menemukan gudang rahasia milik sekte yang selama ini sangat sulit mereka temukan. Ya intinya bagi Nu kode itu merupakan petunjuk penting yang sengaja Chit berikan untuk bisa menemukan salah satu gudang rahasia milik sekte. Sementara di tempat lain, Chit yang baru aja bisa kabur saat itu udah ada di taman dan untuk sementara dia akan mencoba menjauh dari Nu. Ya seperti biasa Chit kalau menyelesaikan masalah dengan orang lain kan selalu seperti itu. Dia akan mencoba mengulur waktu dan menjauh dari Nu supaya lama-kelamaan Nu melupakan masalah itu dan tidak akan memintanya ganti rugi. Soalnya dalam penggambaran Chit Nu itu orangnya sangat mengerikan kalau sudah marah. Tak lama kemudian ternyata Beta dan anggota lainnya juga datang ke tempat itu dan sempat menemukan Chit yang lagi bersembunyi. Tentunya Chit berpikir kalau Nu juga mengerahkan Beta dan anggota lain untuk berusaha mengikuti Chit dan menangkapnya. Padahal ya Beta dan anggota lainnya mendapatkan instruksi untuk mengikuti Chit supaya bisa menemukan petunjuk lain yang sudah Chit berikan. Jadi mau kemanapun Chit kabur, Beta dan anggota lainnya ya akan terus mengikutinya. Soalnya Nu berpikir cara satu-satunya untuk bisa memecahkan kode yang diberikan Chit adalah dengan cara terus mengikutinya dan nantinya Chit akan memberikan petunjuk lainnya. Saat itu Chit yang berhasil kabur untuk kedua kalinya memutuskan akan menggunakan penyamaran lain yaitu berubah menjadi John Smith. Dan bahkan saat itu dia sedang menuju kota tanpa hukum. Namun di perjalanan dia malah bertemu dengan orang yang paling merepotkan yaitu Delta. Ya seperti biasa Delta langsung rusuh dan mengajaknya untuk bermain atau berburu rubah. Soalnya kan mereka udah dekat dengan kota tanpa hukum dan di sana ada rubah yang bernama Yukime. Di sini Delta juga mengatakan dikasih tahu oleh Nu kalau Chit akan melewati jalur itu. Nah, Chit berpikir jika kabur bersama Delta pasti dia akan membuat keributan dan sebagainya. Namun jika tidak menurutinya dia juga akan terus ngerusuh dan mengajak Chit untuk bermain. Jadi Chit punya ide untuk mengajaknya mencari uang yang banyak dan nantinya semua uang itu akan Chit berikan pada Nu sebagai ganti rugi. Supaya Nunya gak marah-marah mulu dan mau memaafkannya. Tapi cara mendapatkan uangnya itu dengan cara mencopet di kota tanpa hukum dan Chit memberitahu Delta kalau itu juga merupakan sebuah permainan. Tentunya Delta yang mendengar itu langsung bersemangat dan saat itu mereka melakukannya dengan gerakan yang sangat cepat. Walaupun ada juga yang sampai kehilangan celananya karena Delta melakukannya dengan cukup barbar. Namun akhirnya setelah beberapa lama mereka pun berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak.
Nah, setelah mendapatkan semua uang itu, Cheat menyuruh Delta untuk memberikannya pada Nu sebagai uang ganti rugi. Bahkan dari kejauhan Cheat menuliskan permintaan maaf dengan kekuatan sihirnya. Soalnya kebetulan saat itu Beta dan anggota lainnya juga lagi ada di tempat Yugime di kota tanpa hukum. Sedangkan Nu yang sudah menerima sekantong uang dari Delta, saat itu langsung memeriksa semuanya dengan sangat teliti. Walaupun Delta bilangnya kalau semua uang itu berasal dari saku-saku celengan. Soalnya Cheat memberitahu Delta kalau uang yang ada di saku orang lain itu sama aja celengan Cheat yang boleh diambil kapan saja. Ya intinya supaya nggak dianggap nyopet aja guys. Nah, setelah memeriksanya dengan sangat teliti, akhirnya Nu berhasil menemukan petunjuk lainnya. Ya entah gimana konsepnya, tapi kemungkinan besar saat itu mereka berhasil memecahkan kode dan petunjuk yang diberikan Cheat untuk bisa menemukan gudang rahasia milik sekte. Lalu beberapa hari kemudian Cheat yang sudah berangkat lagi ke akademi, saat itu diajak minum teh bersama Putri Alexia. Cuma akibat kejadian sebelumnya, Cheat menjadi sangat trauma kalau mau menyentuh barang-barang yang sangat mahal. Karena kan dia takut tiba-tiba pecah lagi dan malah disuruh ganti rugi. Lalu hal menarik yang kedua yaitu pencarian makhluk misterius yang mereka sebut sebagai Lakostika atau Cheat menyebutnya sebagai Kagesi. Jadi baru-baru itu lagi ada rumor mengenai makhluk misterius yang muncul di sebuah danau yang tidak jauh dari kota Midgar. Nah, Hyoro dan Jagaya mendengar itu langsung bersemangat untuk menangkapnya dan nantinya mereka berniat menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Ya, jadi intinya mereka berdua hanya ingin mendapatkan uang yang sangat banyak aja. Saat itu dengan peralatan seadanya, mereka pun mulai menuju ke lokasi dan siap untuk melakukan pencarian. Tentunya mereka juga memaksa Cheat untuk ikut dan bahkan Seri Senpai juga ikut menemani mereka. Walaupun ya sebenarnya alasan Seri mau ikut itu karena kena tipu aja sama Hyoro. Jadi pada saat masih di akademi, Hyoro itu nggak sengaja bertemu dengan Seri dan juga Rose Oriana yang kebetulan lagi jalan bareng. Nah, saat itulah Hyoro meminta bantuan pada Seri dan Seri pun mau ikut dan membantu mereka dalam pencarian itu. Cuma Hyoro bilangnya kalau monster misterius yang bakal dia cari juga ada hubungannya dengan artefak yang memang sangat pas dengan keahlian Seri. Makanya Seri mau ikut dengan mereka. Tapi setelah dia tahu Cheat juga ikut dalam pencarian itu, ya jelas Seri semakin bersemangat. Saat itu mereka pun mulai melakukan pencariannya sambil menyusuri wilayah danau. Tentu ada banyak cara yang mereka lakukan untuk bisa menemukan monster misteriusnya dan juga mengetahui sebenarnya monster apa itu. Soalnya rumor yang beredar itu cukup menakutkan dan beberapa orang meyakini kalau ukurannya juga sangat besar. Sampai akhirnya setelah beberapa lama mereka sampai di tepi danau dan bahkan Hyoro sempat jatuh ke lubang yang cukup dalam dan juga cukup besar. Nah, mereka berpikir kalau lubang itu merupakan jejak dari sang monster misterius. Tapi Cheat yang melihat tempat itu mulai mengingat sesuatu. Dia pun langsung pergi ke danau dan melihat seluruh tempat itu dari ketinggian. Jadi ternyata tempat itu dulunya sering dia gunakan untuk berlatih. Makanya sampai ada lubang yang cukup besar dan juga masih ada beberapa jejak sihir yang sangat kuat yang sebenarnya merupakan sisa dari kekuatan Cheat sendiri. Nah, jadi efek dari latihan Cheat kan sampai menciptakan gemuruh, getaran, dan sebagainya. Makanya orang-orang yang sempat mendengar ataupun merasakan getarannya sampai mengira kalau ada monster misterius yang muncul di wilayah itu. Saat itu Cheat juga melihat ada banyak slime yang bergabung menjadi satu di tengah danau dan mereka juga punya perilaku yang aneh. Mungkin mereka udah terlalu banyak menyerap kekuatan Cheat dan akhirnya mengembangkan dirinya di wilayah itu. Lalu begitu Cheat memancingnya dengan sedikit kekuatannya, para slime itu malah meledakkan dirinya dengan cukup dahsyat. Walaupun sebelum Hyoro, Jaga, dan Seri melihatnya, Cheat sudah membuat mereka pingsan lebih dulu dan bahkan mereka sampai dibawa ke rumah sakit. Sedangkan tak lama kemudian Nu dan Gamma juga datang ke tempat itu untuk mengurus sisanya. Ternyata lepas sebelumnya udah lebih dulu memberitahu mereka kalau tempat itu dulunya sering Cheat gunakan untuk latihan. Jadi beberapa hari setelahnya, Gamma langsung membeli seluruh tempat itu berserta dengan seluruh danaunya. Ya mungkin supaya nggak dimasuki sembarangan oleh orang lain dan Cheat juga bisa latihan lagi dengan bebas di tempat itu kalau mau. Cuma kan Hyoro dan Jaga jadi nggak bisa melanjutkan perburuannya dan nggak jadi mendapatkan uang yang banyak. Ya itulah dua hal menarik yang hanya ada di spin-off manganya dan ini ada di chapter 39 dan juga 40-nya. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.